hadirin hadirat seluruh jamaah adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridha. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, barokah dan ridhonya kepada kita semuanya, amin Allahumma. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di majelis mulia ini digolongkan termasuk orang-orang yang dibimbing Allah, dituntun Allah untuk terus berikhtiar maksimal menggapai kebahagiaan hidup, keselamatan hidup, kemuliaan hidup fitini wa dunya wal akhirah. Mohon ikhlasnya panjenengan semua untuk membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada muassis, pendiri, perintis Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin ini bersama orang-orang yang berperan aktif dalam memperjuangkan pesantren ini. Juga kita doakan keluarga dalam pengasuh pesantren, kita doakan santri-santrinya, dan secara umum pondok pesantrennya mudah-mudahan maslahah, manfaah, barokah, khususnya untuk santri putra dan santri putri yang tadi di wisuda khotmil Quran. Semoga benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang Qurani, menjadi generasi yang solehin solehat. Santri-santri dari pesantren Hidayatul Mubtadiin semoga menjadi generasi harapan agama, harapan negara, menjadi generasi yang pengais bukan pengemis, yang perintis bukan pewaris, yang pelopor bukan pengekor, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang ahli zikir bukan yang tukang kentir, yang ahli Al-Quran bukan yang ahli pacaran. Mudah-mudahan bisa menyelamatkan, memuliakan, membahagiakan kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat dunia akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, seluruh jamaah yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Keberadaan pondok pesantren di Indonesia ini sangat-sangat penting, terutama untuk melestarikan agama Islam dengan haluan ahlus sunnah wal jamaah. Selama di Indonesia ini masih banyak pondok-pondok pesantren, apapun yang terjadi Islam ahlus sunnah wal jamaah akan tetap jaya, alhamdulillah. Tapi kalau pondok-pondok pesantren sudah tidak ada lagi di negeri ini, fantawiris sa'ah, tunggu saat hancurnya Islam, tunggu saat habisnya Islam. Sudah banyak bukti Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah, negara-negara yang dulu sempat mayoritas penduduknya beragama Islam, belakangan Islam habis di negara tersebut. Di benua Eropa, tolong semuanya fokus perhatian, waktu kita terbatas, saya minta izin ngomong ceramah 25 menit saja.
Lah daripada nanti ceramah lama-lama nggak diperhatiin, ibu-ibu sudah mulai merhatiin kerdus yang mau jalan. Adik-adik santri yang ganteng-ganteng, kardusnya tahan dulu sayang, nanti di komando ya. Duduk dulu nak, duduk dulu. Oke, minta tolong adik-adik, kotak infaknya jangan dijalankan dulu. Duduk dulu nak, nanti di komando di tengah-tengah ceramah. Paling tidak ya ceramahnya udah 30 menit lah. Masa ceramah baru muqaddimah kok udah mulai jalan kotak infaknya. Tolong adik-adik duduk dulu sayang. Saya ulang, banyak negara-negara yang dulunya sempat Islam menjadi agama mayoritas penduduknya, tapi belakangan Islam habis di negara-negara tersebut. Kalaupun ada, hanya tersisa sedikit dan kemudian menjadi minoritas. Di benua Eropa banyak negara-negara yang dulu Islamnya sangat besar. Contoh Spanyol. Ngertos Spanyol ya? Loreng godong. Anyel lah. Empun ayo ngaji. Spanyol itu dulu Islam mayoritas, berdiri kerajaan Islam, dan Islam sempat meraih kejayaan. Sampai sekarang banyak ritus-ritus religi yang membuktikan bahwa Islam pernah sukses membangun peradaban di sana, melahirkan ulama-ulama besar, salah satunya yang ngarang kitab nahwu, ilmu gramatika yang dipelajari di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Kitabnya bernama Alfiyah Ibnu Malik. Pengarangnya itu orang Spanyol, duduk wong Karangawen, namanya Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Andalusia itu Spanyol. Sekarang agama Islam sangat-sangat sedikit di Spanyol, tinggal sedikit, minoritas. Demikian pula Rusia, negaranya Vladimir Putin itu sekarang jadi negara komunis. Padahal dulu Rusia itu penduduknya mayoritas sempat beragama Islam. Sekarang Islam habis di sana. Kenapa? Karena di Spanyol, di Rusia itu nggak ada pondok-pondok pesantren, nggak ada madrasah-madrasah diniyah. Makanya agama Islam hilang dari sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes nek Eropa kadoan, tolong ibu-ibu jenengan mboten usah ngingeti panganan nggih, mboten kira diparingi jenengan. Pon, salahmu dadi wong melarat yang ngono kuwi nasibe. Wis trimo didoprokne ning ngisor ora disuguhi apa-apa. Pon, yang di atas panggung kalau empati dan solidaritasmu tinggi gak akan tega makan karena merasakan derita yang ada di bawah. Kalau masih tetap makan berarti geragas, termasuk saya. Lihat, jangan mentang-mentang di atas enak-enak terus melupakan nasib yang di bawah. Yang di atas enak, duduknya nyaman, gak sesek-sesekan, gak ongkep, gak sumuk, ono suguhane, ono ngombene. Perhatikan yang di bawah, sesek-sesekan, ambu kelek kecut, ambu entut selengut-selengut, dipameri wong mangan pisan. Wis tolong sing ngusung-ngusung panganan stop. Opo ngene iki ngaji kok ana sing ganggu wae. Kadoan contoh Eropa,
udah tetangga kita Filipina, ngertos nggih? Paling boten ten gene peta, nek gak ngerti yo tak Filipina itu dulu mayoritas penduduknya beragama Islam, makanya ibu kota Filipina itu namanya Manila, aslinya berasal dari bahasa Arab amanillah, aslinya ngono tapi dijukuk gampangnya jadi Manila. Sekarang Islam habis di sana, tinggal minoritas sedikit banget. Kenapa? Karena di Filipina nggak ada pondok pesantren, nggak ada madrasah diniyah. Kabare no Filipina tuh gak ono manakipan, gak ono yasinan, tahlilan, gak ono berkat. Mulane Islam habis, Karangawen, Gubuk, ya, Pilang Wetan, Kecamatan Kebon Agung, ngapunten, Pilang Wetan, Gubuk, dan rungokne toh Kebon Agung, selama masih ada berkatan maka Islam akan tetap jaya. Tapi kalau sudah tidak ada berkat, tunggu tanggal mainnya, Islam akan habis. Hidup berkat, hidup berkat. Yang membudayakan yasinan, tahlilan, berkatan, iya pondok-pondok pesantren. Nggih napa nggih? Lah wis saiki ajak ngaji sejarah. Sidik-sidik ae. Kalau dirunut dari sejarah, pondok pesantren itu dimulai ceritanya ini mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Selatan namanya Nabi Hud alaihi salam, diberi kaum yang disebut kaum Ad. Jenengan lek maos Quran wonten ayat wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad Allah mengutus saudara mereka Hud sebagai rasul. Nah, kaum Ad niki nakal-nakal, maka kemudian dihancurkan oleh Allah. Berarti di Arab Selatan gagal. Kemudian Allah mengutus nabi lagi dari bangsa Arab Utara namanya Nabi Shalih alaihi salam, diberi kaum yang disebut kaum Samud. Jenengan lek maca Quran wonten ayat wa ila samuda akha wala minal lori, tidak dari kidul juga tidak dari lor, bal minat tenai, akan tetapi diutus dari bangsa Arab Tengah. Ini dipilihkan dari suku yang terkenal paling cerdas otaknya, paling fasih lesannya, paling gagah tubuhnya, paling ganteng wajahnya. Nabi pilihan itu bernama Ibrahim alaihi salam. Dan benar, semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya berasal dari dzurriyyah keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu pilihan, cerdas otaknya, fasih lesannya, gagah tubuhnya, ganteng wajahnya. Semua nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim maksudnya. Nah sekarang kalau ada al ulama warasatul anbiya, halo, para ulama itu pewarisnya para nabi. Nabi-nabi sesudah Ibrahim alaihi salam adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sangat ganteng, sehingga didawuhaken ma arsalallahu nabiyyan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali wajahnya ganteng. Lah nek kiai pewarise nabi titenono, kiai kuwi rata-rata wajahe lho sing kiai tenan. Lah kula mboten kiai kok. Lho,
lamono mboten ganteng niku nek wis dadi kiai ada aura tersendiri. Mantesi di sawangku jan sedep tur ngangeni. Walaupun janjane ora bagus, nek wis dadi kiai mengandung aura. Lho umpama nek orang ganteng ora bagus ya ora apa-apa, ora dadi syarat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila ahzabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Yang dipandang Allah, yang dinilai Allah bukan tubuhmu, bukan wajahmu, bukan nasab keturunanmu, tapi niat dan hatimu. Iki dalile kiai sing orang ganteng. Pun saiki tak urut mang pirengke. Nabi Ibrahim kagungan putra saksma Siti Hajar. Putranya bernama Ismail alaihi salam, diangkat jadi nabi. Dipun paringi pusaka namine Masjidil Haram wonten Makkah. Perjalanane minal Masjidil Haram ilal Masjidil, sampai mriki paham? Ya Allah gak nyaut. Ngaji sejarah niku kudu runut. Mangke lan jenengan mboten paham niki sak mengguri ya on. Dilanjut. Ya wes. Dari Nabi Ismail ini menurunkan bangsa Arab, negara-negara Timur Tengah itu rata-rata berasal dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub alaihi salam. Dari Nabi Yakub ini melahirkan keturunan Bani Israel. Jadi Bani Israel niku keturunane Nabi Yakub alaihi salam. Eling-eling sapa ngerti engko dadi pertanyaan sing iso jawab entuk hadiah sarung cap. Bani Israel niku keturunan saking Nabi Yakub. Bani Israel niku bangsa wong pinter, wonge pinter-pinter ning serakah. Mulai dulu serakah bukan hanya urusan ekonomi, sampai gudange Nabi niku Bani Israel. Nabi paling kathah niku Bani Israel. Dari 124.000 nabi sing paling kathah niku keturunan Bani Israel. Dan Bani Israel itu serakah, maunya nabi-nabi itu dikuasai oleh mereka. Ndak boleh ada nabi yang bukan keturunan Bani Israel. Makanya sampai saat niki ndak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Soale Kanjeng Nabi sanes keturunane Bani Israel. Wong Bani Israel gak kira gelem nampa. Dulu kalau ada nabi yang bukan keturunan Bani Israel, direbut sama Bani Israel untuk dibani Israelkan, dijadikan sebagai Bani Israel. Contoh Nabi Ayub alaihi salam niku nabine wong Eropa. Nabi Ayub niku diutus ke negara Yordania. Akhirnya dipundhut putu mantu dening Nabi Yusuf yang Bani Israel, dipun angsalaken kalih putu putrine Nabi Yusuf asma Siti Rohmah. Akhirnya diboyong ten Israel, bangsa Yordania, bangsa Eropa kelangan nabi. Mergo diboyong nang Israel, akhirnya bangsa Yordania Eropa kelangan nabi. Tapi lumayan wis tahun duwe nabi walaupun akhirnya kelangan. Daripada Indonesia setiap ada nabi mesti palsu. Saiki ngaku dadi nabi, rong dina maneh tangkep polisi. Itulah nasib nabi-nabi di Indonesia. Halo? Lanjut mboten nih. Yes. Nabi Yakub gadah pinten-pinten putra
salah satunya bernama Aish. Nah, dari Aish ini yang melahirkan keturunan bangsa Amerika, bangsa Eropa. Jadi wong Amerika, wong Eropa, Inggris, Prancis, Jerman niku nek diurut munggah nasabe jelas teko Aish, Aish bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim, jelas nasabe. Ngono. Sing ora patek jelas nasabe iki wong Pilang Wetan. Lho iso-iso ngono-ngono kuwi nek diurut munggah tekan Bathara Kala. Engko nang diurut mendhuwur tekan Raja Fir'aun. Engko diurut mendhuwur tekan Qarun. Engko diurut mendhuwur tekan Abu Jahal. Halo? Halo? Ora patek penting. Sing penting kitanya, karena yang dinilai Allah bukan mbah-mbah kita, kakek-kakek kita. Yang dinilai Allah adalah prestasi kita, kebaikan kita. Betul? Apa artinya kalau mbah-mbahnya orang baik-baik tapi kalau kitanya orang yang ndak genah? Ya mending mbah-mbahnya orang-orang biasa tapi kitanya luar biasa. Betul? Ngono. Wis ngene ae pokoke ayo ndandani awake dhewe-dhewe. Pun ngoten mawon pesen kula, ora usah didawak-dawakke, engko digoreng. Wong saiki niku ceramah 1,5 jam, berarti 90 menit toh. Nah, yang 80 menit itu baik, bagus. Yang 10 menit elek. Lha iku sing ditampilno iku sing 10 menit. Mulane jenengan harus bijaksana dalam bermedsos. Itu saja pesan saya. Ambil sisi baiknya, hilangkan sisi buruknya. Itu kalau niatnya mau berjihad lewat medsos. Jangan malah memprovokasi umat. Kasihan umat, mumet. Wis toh ayo. Ya Allah wis gak terus nih. Pokoknya nek ajaan kita ya ayo ibda binafsik, kita mulai memperbaiki dari diri kita masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, kalau Nabi Ismail dikasih pusaka Masjidil Haram, Nabi Ishak dikasih pusaka Masjidil Aqsa, runutan dari masjid ini turun sampai ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Isra-nya minal masjid ilal masjid, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, nyampe perbatasan. Pertama yang dilakukan adalah bangun masjid yang kemudian disebut sebagai Masjid Quba. Ini masjid yang dibangun pertama kali dalam sejarah Islam. Namanya Masjid Napa? Quba. Ini masjid yang menjadi rutinitas Rasulullah setiap malam minggu. Jadi setiap Sabtu sore, malam Ahad, Rasulullah tindak menuju ke Masjid Quba, imma masyian wa imma raqiban, kadang jalan kaki, kadang berkendara, naik onta, naik kuda untuk ke Masjid Quba. Karena Rasulullah ngalap barokah saking tumurunipun ayat la masjidun ussisa alat taqwa. Para jamaah, siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba pahalanya sama dengan ibadah umroh. Kalau sholat 4 rakaat di Masjid Quba pahalanya sama dengan ibadah umroh 2 kali. Maka semua jamaah haji, jamaah umroh itu pasti berkunjung ke Masjid Quba untuk iktikaf dan menjalankan sholat. Mudah-mudahan yang hadir ikhlas ikut majelis mulia hari ini dimudahkan Allah untuk bisa ke sana. Kesana lo tanganku nondiarai. Bener ya? Oh ya wis bener kulon kono berarti pas. Muga-muga digampangno karo Gusti Allah. Nah, ya Allah. Niku Masjid Quba iki nggone nang Madinah. Sama nek mboten ngertos Madinah niku kilene Madiun. Ya leres kok Madiun ngulon terus engko tekan Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masuk ke jantung kota, Rasulullah nyari tempat yang strategis untuk bangun masjid lagi.
dan masjid itu sekarang terkenal dengan nama Masjid Nabawi. Para jamaah, orang itu kalau ke Masjid Nabawi di Madinah, yang paling dicari-cari adalah raudhah. Semua pengen masuk ke raudhah, sampai antri-antri. Dan sekarang untuk bisa masuk ke raudhah harus pakai tasreh, namanya surat izin. Kalau nggak bawa tasreh surat izin dari muassasah, nggak bisa masuk ke raudhah. Kenapa semua berebut ke raudhah? Karena raudhah adalah taman surga. Itu sabdanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman surga. Kenapa tempat itu disebut taman surga? Kok enggak seluruh bangunan masjid yang luas itu semuanya dianggap sebagai taman surga? Kok hanya tempat itu antara daleme Kanjeng Nabi sampai mimbare Kanjeng Nabi, kurang lebih ukurannya 27 kali 16 meter, panjang 27 meter, lebar 16 meter, kurang lebih, soalnya aku dewe ora tau ngukur. Kenapa hanya itu yang disebut raudhah, taman surga? Kok enggak semua bangunan masjid? Para jamaah, sebab di tempat itulah Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantrennya Rasulullah itu namanya raudhah. Loh, apa kok berani bilang itu pondok pesantren? Ya karena di tempat itu Rasulullah mendidik para santrinya, Rasulullah mengajar sahabat-sahabatnya. Di tempat itu Rasulullah mulang ngaji tenggene santri-santrine, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Dan malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah lebih sering ke raudhahnya daripada ke masjidnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini berdasarkan penelitian riwayat hadis. Malaikat Jibril itu jauh lebih sering menemui Rasulullah di raudhahnya, di pesantrennya, daripada di masjidnya, gitu loh Bu. Jadi pondok pesantrennya Rasulullah itu namanya raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Maka semua pondok pesantren termasuk pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin ini besok di akhirat akan diangkat ke surga oleh Allah. Semua orang yang pernah ngaji di pondok pesantren insya Allah masuk surga. Sak wali santrine nek bayare syahriyah ora telat, orang-orang yang ikut mendukung perjuangan pondok pesantren semua insya Allah masuk surga. Ada pejabat kok mau datang di pondok ketika ada acara, insya Allah pejabatnya masuk surga. Nek nyumbang, halo, dilanjut betul. Bukan Nabi lek dawuh gini sayang, man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'a man ra'ani dakhalal jannah, man safahani dakhalal jannah wa man safaha man safahani dakhalal jannah, man ta'allama bi dakhalal jannah wa man ta'allama bi dakhalal jannah. Apa makal? Kok mantuk-mantuki ngerti artinya apa Bu ya? Siapa yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, dia masuk surga. Siapa yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, dia masuk surga. Terus siapa yang pernah berjabat tangan dengan aku masuk surga. Siapa yang pernah berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan aku masuk surga. Siapa yang pernah belajar ngaji bersama aku masuk surga. Siapa yang pernah belajar ngaji bersama orang yang pernah belajar ngaji kepada aku masuk surga ila yaumil qiyamah, terus ngantos dinten kiamat. Alhamdulillah. Santri ini kan Nabi nggak kathah Bapak Ibu. Keng tebe-tebe wonten santri saking negara Jerman namanya Suhaib Ar-Rumi, wonten santri saking India.
Halo, mbok gak dirungokno. Namanya Salman Al Farisi dari Persia, budal mondok nyantri ten gene Kanjeng Nabi. Wonten saking Afrika namine Bilal bin Rabah. Mulane pondok pesantren diakatakan serius niku biasane santrine keng tebih-tebih. Mang tingali, mang titeni, pondok-pondok besar, pondok-pondok sepuh niku rata-rata santrine keng tebih-tebih. Halo, dilanjut apa mboten? Oke, kalau minta dilanjut tolong diperhatikan, saya minta waktu 10 menit lagi. Kanjeng Nabi mulang santri-santrine, rungono tuh sayang, tenggene pondok pesantren meriku. Setelah adanya raudhah dan pondok pesantren, Rasulullah niku mengeluarkan doa istimewa yang diaminkan seluruh malaikat, diaminkan sahabat-sahabat utama. Doanya adalah Allahumma ja'al bil Madinah di'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Mekah. Maka meskipun Mekah ada Ka'bahnya, tapi barokahnya lebih besar Madinah. Kenapa? Mekah simbol amal, Madinah simbol ilmu. Amal dengan ilmu lebih utama ilmu, karena ilmu tanpa amal tetap ada, tetap jalan, tapi amal tanpa ilmu tidak diterima, tidak dianggap amal. Betul? Fadlul alim alal abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah yang tidak berilmu itu seperti perbandingan bulan di malam purnama dibanding bintang gemintang. Kalau bulan purnama sudah muncul, maka cahaya bintang pun akan redup. Betul? Ya Allah, serati gatek ke aku rasa semangat sampai anak tiwas leku petentengan memek wes saya kita lanjut. Kanjeng Nabi mulang santri-santrine ten pondok pesantren. Dah santrine Kanjeng Nabi niku saking tebih-tebih, kepala pesantrene namine Abu Hurairah. Jadi pondok pesantren niku wis mulai wonten kawit zaman Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, garwane Kanjeng Nabi sing diajak ngasuh pesantren niku Sayyidah Aisyah. Garwane Kanjeng Nabi kata, yang diajak ngasuh pesantren Sayyidah Aisyah. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, inna habban nisa ilayya Aisyah wa inna habbar rijal ilayya abuha. Wong wedok sing paling tak cintai Aisyah, wong lanang sing paling tak cintai bapaknya Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Ya karena Sayyidah Aisyah itu berkaitan dengan pendidikan. Istrinya Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Terus saiki diurut, Kanjeng Nabi mulang sahabat, sahabat mulang tabi'in, tabi'in mulang tabi'in, tabi'in terus mudun ringkes waktunya wis mepet sampai tekan Indonesia. Yang membawa Islam ke Indonesia adalah para aulia yang di Indonesia kita kenal dengan Wali Songo. Wali Songo itu sebenarnya ada beberapa kurun, ada 3 generasi. Nah, generasi yang terkenal itu kurun ketiga. Generasi yang ketiga mulai Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo niku. Halo? Ya Allah. Iya menyebarkan Islam ke Indonesia masuk mulai abad ke-14. Jadi rondok telat Bapak Ibu ngapunten, masuknya Islam ke Indonesia itu dibanding negara-negara lain agak telat. Abad 14 setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Loh, Islam harus merambah Eropa itu abad ke-7. Tenggene Spanyol, tenggene Rusia, abad ke-7. Sama lek krungu ana wong maca hadis rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, itu orang Rusia. Lah nek Imam Bukhari tonggomu kan bakul sego goreng.
Halo, wes Islam sudah nyampe ke Mesir, kawasan Afrika akhir abad ke-6. Amr bin As diangkat jadi gubernur di sana. Islam masuk ke Irak abad ke-7 awal, Khalid bin Walid yang menyebarkannya di sana. Islam sampai ke Iran awal abad ke-7, Abu Ubadah Ibnul Jarrah. Sembuh tak ceritani ngene ora paham, ora paham. Lah masuk Indonesia wis telat abad ke-14, mulane dadi budaya masyarakat Indonesia ki acara apa wae wajib telat. Ini cocok karo masuknya Islam di Indonesia yang telat. Ana kiai diundang ceramah ba'da zuhur, tekone ya jam 3. Rasa keplok ora lucu. Loh, nek ora telat ora Indonesia. Jadi semakin telat semakin Indonesia. Apa maneh wong NU diundang Baksul Masail jam 8 pagi, prakteke barasar. Lah telat itu kan identik dengan ketinggalan. Ojo kaget le Indonesia ki apa-apa ketinggalan. Disiplin ilmu pengetahuan ketinggalan, budaya ketinggalan, perekonomian ketinggalan, teknologi ketinggalan. Bandingno karo Jepang ketinggalan kita. Sampeyan rene numpak sepeda motor itu duduk gaweane wong Pilang Wetan. Jepang kabeh wi Yamaha Jepang. Ayo nyaut Yamaha, Toyota, Motorola, Kawasaki, Mitsubishi, Suzuki, jenang Kudus, jenang Kudus, gudeg Jogja, wajik Magelang, wingko babat, soto Lamongan, pecel Madiun. Jadi harusnya kita itu jadi umat terbaik, kuntum khaira ummatin, tapi kenyataannya bukan kuntum khaira ummatin, tapi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Lho mergo mlebune Islam nang Indonesia ki telat. Mulane masyarakat kita ki acara apa ae ya wajib. Semakin telat semakin Indonesia. Loh, kalau tidak telat ya tidak Indonesia. Loh, kita itu kadang-kadang maaf nggak bangga dengan produk sendiri, dengan negara sendiri. Kita malah lebih bangga dengan produk luar. Makanya lagu Indonesia Raya kayak lo, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Di sana tuh di mana? Kan mestinya di sinilah ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sinilah aku berdiri. Ngono. Tapi ya aja dirubah, engko mbok rubah. Ora entuk engko ngane-nganehi kowe. Di sinilah aku berdiri. Ya coy pakeme di sanalah ya di sanalah. Anggapan kowe lek nyanyi dari luar Indonesia. Ngono. Halo. Mulane sing apik-apik ya di sana, sing di sini tiba sing elek-elek. Lho ora ngandel. Sing apik-apik tiba di sana. Halo. Sing apik-apik tiba di sana, ora di sini kok. Wedhus sing apik, wedhus Australia. Di sana. Sampeyan diterima oleh wedhus kacangan sing bungkringen kuwi. Lho jajal to. Sing apik-apik di sana. Ana kacang enak ya kacang Cina. Wong sing ngiciri lho, wong Pilang Wetan. Tapi diarani kacang nangka sing larang kan nangka londo. Jajal, jambu sing apik jambu Bangkok. Jajal. Apel sing larang ya apel Australia, anggur sing apik anggur Amerika. Jajal. Rumput sing kuat rumput Jepang. Kunci sing kuat kunci Inggris.
Lah sing wekmu apa? Gula kuwi, gula Jawa ndelewer kaya curek kuwi. Anyel aku. Kowe ora bangga karo wekmu dhewe kok. Mbah. Lah iya. Lah para wali menyebarkan Islam di Indonesia melalui wadah namanya pondok pesantren. Kanjeng Sunan Maulana Malik Ibrahim iki nggih pondok pesantren nang Gresik kono. Raden Rahmatullah Sunan Ampel bangun pondok pesantren ning Ampel Dento Surabaya. Lho santrine Kanjeng Sunan Ngampel niku mirip santrine Kanjeng Nabi. Wonten santri sing putrane piyambak namine Maulana Makhdum Ibrahim yang kemudian menjadi Sunan Bonang. Wonten putrane melih namine Sayyid Qasim yang kemudian menjadi Sunan Derajat. Ono santri niku putra dari ulama terkemuka Maulana Ishaq, namanya putranya itu Raden Paku Sayyid Ainul Yakin yang kemudian menjadi Sunan Giri. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya teko Palembang namanya Raden Husain kemudian menjadi Adipati Terung. Wonten santri putra kerajaan Majapahit namanya Raden Hasan garis miring Raden Fatah kemudian menjadi Raja Islam pertama, Sultan kerajaan Islam pertama yang di Demak Bintoro. Bahkan wonten santri sing mantan berandal namanya Raden Syahid jejuluk Berandal Lokojoyo kemudian akhirnya menjadi Sunan Kalijogo. Iki bukti iki wong nakal nih lho, berandalan kecekel kiai dadi wali julukane Sunan Kalijogo. Lah nek sing nyekel mboten kiai iso-iso dadi Sunan Jogo Kali, mbah tukang mancing mbah tukang ngising. Para wali membangun pondok pesantren, akhirnya mencetak kader-kader ulama, mencetak kader-kader kiai untuk disebar di masyarakat, mengajarkan agama Islam yang sukses, membawa perubahan agama terbesar di Indonesia sampai masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Padahal dulunya banyak yang nggak kenal Tuhan, ateis, ada yang animisme, ada yang dinamisme, ada yang gugon Tuhan, ada yang kejawen, ada yang masih purba kayun, darmo gandul, gandule kang darmo, ada yang kelenek, bisa percaya karo Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Pojokan, mak lampir nini pelet gerandong wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Malik Grendang hampir 90% beragama Islam. Ini sukses besar dakwahnya para wali, dakwahnya para kiai. Kenapa? Loh, strateginya canggih, halus. Jadi dalam berdakwah itu nggak keras, nggak kejam kepada masyarakat, tapi santun, penuh kelembutan, merangkul budaya yang ada, tradisi yang ada, nggak diberantas habis, tapi dengan prinsip mengintili, mengetutkan. Makanya lek corong Kanjeng Sunan Kalijogo digubah dari tembang cah angon, cah angon, jadi angon masyarakat. Ya namanya angon itu kan mengetutkan. Kaya angon wedhus, ngapunten aku ngomong wedhus kudu karo ngingeti mendhuwur. Engko lek ngingeti mengarep apa maneh nyuding-nyuding malah viral engko. Iki wong pencet ceramah kok medhus-medhuske wong. Contoh nggih angon wedhus. Wong saiki ceramah iku omong sak omong, sikap sak sikap kudu sing ati-ati. Contone angon wedhus. Lha engko aku lek misale kaya angon wedhus tersinggung mesti wong iki. Ra trimo ngadeg kabeh wong telu. Wong contoh kok
angon wedhus. Lha kuwi mesti ngetutke manggone nomburine wedhus. Nek mlakune wis bener ya wis tutke. Lah engko nek bandang baru diketaki. Ngono. Angon masyarakat yuk ngetutke, lek wis bener tutke, lek keliru getaki. Keliru. Ngono. Nek nang ngarepe wedhus ya ora angon, blantik. Kowe mbok gelem ora gelem wedhuse diseret ya mengati ketek gulune melet wis ora peduli, seret ae. Mula sampean lek golek pemimpin iki sing angon, aja golek pemimpin sing blantik, nekek gulumu nganti melet-melet kowe. Ngono. Keplok-keplok padahal ya ora paham ngono kuwi. Gayane keplok-keplok. Loh, dan para kiai itu yang berhasil menggelorakan semangat jihad melawan penjajahan. Loh, anggite sampean sapa yang membakar semangat patriotisme perlawanan musuh penjajah kae? Para kiai, para ulama di tengah-tengah masyarakat terjun langsung. Ngapunten, waktu itu belum ada tentara, belum ada polisi. Izin Pak Kapolsek, izin Pak Dan Ramil, urung ono tentara, urung ono polisi. Kalau saya ngomong salah silahkan dikoreksi. Rungokno Pak Kapolsek malah diingklu ae. Aku minta dikoreksi Pak Kapolsek kalau salah nanti, gitu loh. Nah waktu itu tentara polisi belum ada kok. Komandan-komandannya siapa? Para kiai, pasukannya ya santri-santrinya itu. Kok dari pondok pesantren? Lah iya, memang pendidikan waktu itu hanya di pondok pesantren. Bagi masyarakat biasa, maaf ada sekolahan, itu pun sekolahan milik Belanda. Yang boleh ikut sekolah di situ hanya anaknya bangsawan. Kalau bukan ningrat, bukan bangsawan, tidak boleh ikut sekolah di situ. Minimal anak wedono. Wedono ini jabatan di bawah bupati, di atas camat. Anaknya camat, Kapolsek dan Ramil rak lebu sekolah ning kono, ora keterima, kurang dhuwur jabatan, kurang dhuwur pangkat. Wong camat itu jabatan apa? Lah terus larinya kemana anak-anak masyarakat? Pendidikannya ke pondok pesantren. Halo? Lah kok kiai yang berhasil mengobarkan semangat perlawanan? Lah masyarakat ini kalau ada apa-apa larinya ke kiai. Mulane lek ambek kiai do manut. Saiki calon nopo wae lek arep nyalon kae mesti do demek-demek maro kiai. Nek wis dadi ya tinggal. Nggih napa mboten? Anyel aku. Lho masyarakat yang tenopo ya moroten kiai. Wong kiai iki nggon sambat-sambatan. Anak nakal ya Mbah Yai nyuwun berkah, anak kula nakal suwuk kiai waras nakale. Mbah Yai nyuwun berkah, utang kula kathah Mbah Yai paringi donga pengen cepet lunas gampang. Wacake ayat kursi ping 1000 tanpa ambekan. Lunas sak wong-wonge. Mbah Yai, bojo kula cerewet banget Mbah Yai, nyuwun donga nggo mbungkem cangkeme wong wedok. Wacake summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Kuwi bungkeman cangkeme kirek. Lah bojo cerewet kok diwacake kuwi padha wae. Mbah Yai utang kula kathah ngono kuwi. Maca surat Waqiah ki wacan Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz ping 9 terus ya latif ya latif ya latif ya latif 16626 ngono kuwi biyen ngono kok Mbah Yai. Bojo kula niku leh ngandhut wis meh setahun kok dereng babarake nyuwun dongane gendang lahir bayine jugoke banyu wudu nggone kolahe santri yo. Jeding sing biasa nggo wudu santri cidoke kono damoni karo Mbah Yai. Ngono guyangke wetenge bojomu bior lahir suwuk pendobolan. Lho nggih. Lho nganti tekan saiki jenengan lek enten napa-napa lak merlokke kiai nggih napa mboten?
ngono duwe gawe mantu nyunatke arep besanan yo ngundang kiai kok rungokke makanya masyarakat ini manut leh karo kiai sehingga kiai ulama yang menggerakkan semangat patriotisme melawan penjajahan. Mayoritas Indonesia kan beragama Islam ngono lho Bu wes sehingga pondok pesantren dengan pendidikannya yang diajarkan kitab Ta'limul Muta'allim, Bidayatul Hidayah, Sulamut Taufik mampu melahirkan tokoh-tokoh besar, bahkan pelopor dan pendiri republik ini banyak tokoh-tokoh yang alumni dan lulusan pondok pesantren. Tepuk tangan untuk pondok pesantren. Nganti watuk-watuk aku arep ngombe yo isin aku. Lah wong sing tokoh-tokoh disuguhi ora wani ngombe, ora wani njemok panganan, kok kuwatir diarani gragas kok. Lah aku arep ngombe yo isin aku. Wes pokoke yo sak kuat-kuate. Moh isin. Amet nun sewu. Engko ndak kudu ngombe. Sampun kula mboten ngingeti, ngarep jenengan dahar monggo. Monggo Pak Camat, Pak Kapolsek, Pandan Ramil nek ra duwe isin. Ngopo kok sik utuh niki? Ben panitiane sing seneng suguhane utuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kae mang tingali kae pahlawan-pahlawan nasional kae akeh sing produk pondok pesantren, kathah ulamae, kathah kiyaine, sampai peristiwa 10 November yang kemudian akhirnya diperingati sebagai Hari Pahlawan itu sebagai apa namanya ekspresi realisasi ngestoaken dawe Mbah Hasyim Asy'ari ketika mengeluarkan fatwa resolusi jihad 22 Oktober 1945 yang kemudian diapresiasi oleh pemerintah sebagai Hari Santri Nasional. Lah kae musuhe tentara sekutu kae. Tentara sekutu ya ora sing nenggone sirahe sampean kuwi kutu kuwi. Gabungan tentara Belanda, Inggris, Amerika, Perancis, gek senjatane canggih. Tentarane profesional. Cobi. Lah Indonesia iki rakyat Indonesia, para ulama, para kiai, para santri, masyarakat lha kuwi ra duwe senjata canggih kok. Hanya bambu runcing. Bambu runcing ku bahasa Inggrisnya the pucuan. Lho kok iso menang musuh bedil, musuh laras panjang, pistol laras pendek, musuh granat, musuh bom, kok iso menang pucuan, menang pering. Ayo, bahkan kerikil-kerikil cilik kuwi lho. Kuwi dadi bom kuwi. Mergo ditirakati kalih para kiai. Waktu kerikil cilik-cilik niku diposoni terus diwacake ayat waradallahu alladhina kafaru bighairihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Sebulke no kerikile kuwi kok mbok ana montor tenge tentara sekutu kae terbuat dari baja kae. Ming trimo diantem kerikil meledak wi montor tenge dor kayak lah meledak apa ana meledak kok crut ora meledak kayak ana jet tempur pesawat tentara sekutu ming trimo diantem nganggo kerikil teko ngisor jet tempur lho kuwi diantem kerikil kuwi terus wek ora yo meledak tapi aku mau ngagetke sampean duar ngono mau ora dor ngono mau iki men duar lho ngono Allahumma sholli ala Muhammad. Malah pimpinane tentara sekutu jenenge Brigadir Jenderal Malabi kae sing mateni sapa
dudu polisi, dudu tentara. Izin Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek izin. Nggih Dan Ramil rawuh kok. Pak Kapolsek izin, Pak Tentara izin. Kayak sing mateni kayak dudu tentara, dudu polisi. Wong polisi tentara belum ada waktu itu. Sopo sing mateni Jenderal Malabi? Santri. Lho kula ngertos piyambak pas nonton filmnya kuwi. Lah aku ya ora menangi kok. Kuwi no filmnya kan ditayangno. Kuwi film fakta sejarah. Ngono lho. Wes. Lah, lho piye karepe iku? Mangkane Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara ki awal-awal kemerdekaan nate sowan ten Bung Karno. Presiden pertama kae di suwuni pertimbangan. Apa saran Bapak sebagai Bapak Pendidikan Nasional untuk generasi Indonesia ke depan? Usulane Ki Hajar Dewantara, wahai Paduka Presiden yang mulia, jangan pernah menomorduakan madrasah-madrasah, jangan menganaktirikan apalagi meninggalkan pondok-pondok pesantren, karena cikal bakal berdirinya republik ini adalah dari pondok pesantren dengan kiai dan santri-santrinya. Mangkane lek ono pejabat sapa wae kapan ora gelem apik karo pondok pesantren, biasane kualat. Ora usah ndongake ra selamet. Wong aku tak luske biasane kualat. Loh, pondok pesantren yang melahirkan kemerdekaan, kemerdekaan melahirkan sekolahan. Mergo merdeka akhirnya ono sekolahan mulai tingkat dasar sampai mulai tingkat pos PAUD, playgroup, perguruan tinggi. Umpama orang merdeka kan orang ono sekolahan. Makanya lek diurut sekolahan sampai perguruan tinggi kayak putune pondok pesantren. Ngono. Lho ngapunten wong iki ngajine nang pondok pesantren, dadi aku oleh ngegul-ngegulke pondok pesantren ya lumrah to. Ya memang jasanya besar kok banyak yang tidak tertulis dalam sejarah. Mergo prinsipnya para kiai ku ikhlas, ora kudu ditulis, nggak harus ditampak-tampakkan jasanya. Yang penting manfaat untuk umat, manfaat untuk bangsa Indonesia, manfaat untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ora usah dibayari rapopo. Ngono. Lah nek saiki bayaran niku penting napa mboten? Kira-kira dadi Kapolsek mboten dibayari purun napa mboten? Dadi camat mboten enten bayarane purun napa mboten? Sapa ngomong dadi kiai? Loh kenapa yang disorot hanya kiai? Ngono. Lho kiai bayarannya luwih gede timbangannya camat. Lho jasane luwih gede kok kiai timbang camat. Ayo adu-adunan jasa. Umpamane ngoten lho. Ini hukum sosial weh, sampean ora usah kathek aneh-aneh. Ngoten lho, wong iri do terus. Ah ngoten, ngapunten sangat saestu ngapunten, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Bukan berarti saya terus menganggap wes pondok pesantren itu suci api tok, nggih mboten, nggih tetep ada eleknya. Wong barang apik iki mesti ana nilai eleke, barang elek mesti ana nilai apike, ngono lho Bu. Di setiap kebaikan pasti ada sisi buruknya, di setiap keburukan pasti ada sisi baiknya. Sebagaimana sebaik-baiknya orang ya pasti punya kejelekan, sejelek-jeleknya orang pasti punya kebaikan. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Loh, ini ki angel nggih, kata-kata ngene iki ora gampang. Mulane kon baleni neh ora iso. Lah krana
pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin ini ya butuh biaya. Untuk pendidikan ini butuh biaya. Langkung-langkung gus-guse Tasik Timur masih muda, sudah ditinggal wafat oleh abahnya. Ini tantangan yang luar biasa, Gus. Warisane abah niki jenengan kedah saged ngelestarekaken. Berat tantangane. Gek ketoke ya ora patek ndek duit. Mosok duwite akeh kok gayane ngene iki. Lah ngeten iki butuh kerjasama dari semua pihak. Tolong para pengusaha, orang-orang yang dikaruniai Allah rezeki berlimpah, rezeki banyak, kalau ada pondok-pondok pesantren seperti ini didukung, dibantu, di backup. Itu lahan perjuangannya penjenengan. Walaupun penjenengan ndak mboten derek mulang ngaji, tapi penjenengan untuk ganjaran padha karo ganjarane sing mulang ngaji. Man jahaza faqad ghaza. Siapa yang ikut membekali orang yang mau berangkat berperang, maka dia dapat pahala seperti yang ikut berperang. Sapa wonge nyangoni wong sing budal perang, najan dheweke ora melu perang, entuk ganjaran padha karo ganjarane sing perang. Sapa wonge nyangoni kata antem lemper lho engko. Yo entuk ganjaran padha karo ganjarane. Dadi lho, jenengan ngapunten, jenengan nyangoni guru-guru TPQ, guru-guru ngaji sing mulang ten gene TPQ madrasah diniyah sing tanpa bayaran kuwi lho Bu. Lho jenengan nyangoni beliau-beliau, najan jenengan mboten nderek mulang, jenengan untuk ganjaran padha karo ganjarane mulang ngaji ten TPQ. Lho ra penak to. Muga-muga